Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indria Bambang Rahmadi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang peranan ekonomi mikro beserta pengertiannya. Untuk mata kuliah ekonomi mikro yang dibimbing oleh Pak Eko. Pertama adalah saya ingin menjelaskan ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari keputusan individu dan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya produksi. Menurut beberapa ahli, berikut penjelasannya. Menurut Mary A. Merchant and William M. Snell, ekonomi mikro menurut Mary A. Merchant dan William M. Snell merupakan kajian terkait individu rumah tangga dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Menurut David Amos, berbeda dengan definisi ekonomi mikro menurut ahli sebelumnya, beliau berpendapat mikroekonomi merupakan langkah penganalisisan dalam sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok dari faktor-faktor hingga kepertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Menurut N.G. Mankiw, dalam buku yang ditulis N.G. Mankiw menuliskan pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar. Menurut ahli dari Indonesia, Sadono Sukirno, pengertian ekonomi mikro menurut Sadono Sukirno dalam buku Ekonomi Mikro Teori Pengantar menyatakan bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentunya juga. Ekonomi mikro sendiri berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang kemudian akan menentukan harga penawaran serta penentuan permintaan akan barang dan jasa. Menurut David Ricardo berpendapat tentang ekonomi mikro bahwa pengertian ekonomi mikro adalah suatu kondisi yang mana pelaku ekonomi sudah memiliki informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dengan demikian, ekonomi mikro disebut menjadi faktor penentu dari pasar ekonomi global. Menurut Marshall and Picot, pengertian ekonomi mikro ini adalah tingkat mobilitas yang tinggi di dalam pasar, sehingga ekonomi mikro membuat para pelaku ekonomi tersebut dapat langsung beradaptasi dan dapat menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di dalam pasar. Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku konsumen serta perusahaan. Lalu, ekonomi mikro juga bisa menentukan harga pasar, kuantitas barang, serta jasa. Ekonomi mikro mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Mengkaji mekanisme pasar dari beberapa faktor yang ada. Hasil mekanisme ini nantinya akan dapat memengaruhi harga relatif barang atau jasa. Menganalisis setiap kegagalan suatu pasar dan mampu memproduksi hasil yang realistis. Menjelaskan keadaan teoritis yang diberlakukan pasar terhadap persaingan pasar sempurna. Berikut penjelasan mengenai definisi dari pasar, penjual, harga, serta produksi. Diawali dari pasar.
Pasar adalah tempat umum untuk menjual dan membeli barang, bertemunya penjual dan pembeli barang atau jasa. Penjual adalah orang yang menjual barang atau jasanya ke konsumen atau pembeli, dan penjual mempertemukan dengan pembeli. Pembeli adalah orang yang membeli atau menghabiskan nilai guna barang yang dibelanjakan oleh penjual, dan pembeli mempertemukan dengan penjual. Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang atau jasa. Oke, pasar ekonomi mikro adalah pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, serta pasar e-commerce. Ini adalah jenis-jenisnya. Pasar persaingan sempurna adalah suatu sistem pasar di mana pembeli dan penjual hadir dalam jumlah banyak dan bisa terjadi negosiasi antara mereka berdua sehingga bisa mendapatkan nilai yang pas dan menguntungkan kepada kedua belah pihak dalam bertransaksi. Pasar persaingan tidak sempurna, suatu bentuk pasar yang hanya terdapat sedikit penjual, namun banyak pembeli. Harga ditentukan oleh pemilik barang sendiri, dalam hal ini bisa perusahaan maupun perorangan. Kondisi mikroekonomi Indonesia, UMKM memiliki kontribusi atau peranan cukup besar, yaitu perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif sebagai roda ekonomi masyarakat Indonesia. Kondisi mikroekonomi Indonesia berdasarkan studi kasus kenaikan bahan bakar minyak. Permasalahan lain yang tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari manusia adalah bahan bakar minyak. Ketika harga bahan bakar minyak naik, tentu saja konsumenlah yang akan merasa terdampak. Tidak hanya konsumen saja, tetapi juga para pengusaha, sehingga angkutan umum, taksi, ojek online, hingga nelayan juga akan terkena dampak. Tentu saja dampak tersebut dapat mempengaruhi sektor pendapatan rezeki mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dampak lain pun muncul, seperti terjadinya kenaikan tarif untuk alat transportasi secara sepihak, kemudian berdampak lagi pada penumpang, dan masih banyak lagi. Itu sebabnya dibuat pula tarif resmi sebagai para angkutan umum dan kendaraan umum agar tidak merugikan konsumen. Demikian tugas UAS dari saya selaku siswa dari STMBI. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.